Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum analisis PLS dengan model mediasi. Oke, pertama-tama kita buat proyek baru dan beri nama mediasi. Kemudian klik membuat. Selanjutnya import file data. Kemudian pilih data Excel yang sudah diubah ke CSV. Klik open, lalu klik import. Kemudian back, dan selanjutnya buat model. Pilih PLSM dan beri nama mediasi. Kemudian klik simpan. Kemudian gambar X1.1 sampai dengan X1.5 pindah ke sebelah kanan di bagian yang kosong, lalu arahkan ke kiri. Kemudian kita gambar X2.1 sampai X2.5 dan pindah juga ke bagian kanan, lalu arahkan ke kiri. Selanjutnya kita gambar Z1 sampai dengan Z4, kita pindah ke kanan, lalu Y1 sampai Y4 kita pindah ke kanan. Kemudian klik pada bagian connect, lalu konekkan X1 ke Y, kemudian X2 ke Y, lanjut X1 ke Z, X2 ke Z, dan Z ke Y. Kemudian klik calculate, pilih PLSM algorithm. Oke, kemudian seperti ini gambarnya, dan kita lihat pada bagian outer loading. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai outer loading yang dihasilkan dikatakan valid karena di atas 0,70 menurut Joseph F. Hair 2021. Selanjutnya kita lihat nilai AV pada bagian konstruk, reliability, dan validity. Untuk seluruh nilai AV telah memenuhi kriteria, yaitu di atas 0,50 sehingga dinyatakan valid. Selanjutnya uji validitas diskriminan, yakni dapat dilihat dari nilai Fornell-Laker yang dimana nilai konstruk harus lebih besar dari nilai konstruk lainnya. Dari data di atas disimpulkan jika hasil diskriminan pada penelitian ini dikatakan tidak valid karena nilai konstruk tidak lebih besar dari nilai konstruk lainnya. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Dari data di atas dikatakan reliable karena nilai Cronbach alpha di atas 0,70 dan nilai composite reliability di atas 0,70 menurut Joseph F. Hair 2021. Ada uji R-square, yaitu dengan kriteria 0,75 sama dengan kuat, 0,50 sama dengan moderat, dan 0,25 sama dengan lemah. Dari data di atas dikatakan bahwa Y moderat karena 0,6 dan Z dikatakan kuat karena 0,8. Ini berarti variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel. Sedangkan variabel Y sebesar 63%, sedangkan 37% dipengaruhi oleh variabel lain, dan variabel Z dengan nilai 0,8 dikatakan kuat. Ini berarti variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel. Variabel Z sebesar 89%, sedangkan 11% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya uji F, yaitu kriterianya 0,02 dikatakan kecil, 0,15 sedang, dan 0,35 dikatakan besar. Dari hasil di atas, yakni disimpulkan pengaruh X1 ke Y sama dengan besar, X1 ke Z sama dengan besar, X2 ke Y sama dengan kecil atau tidak memiliki pengaruh, X2 ke Z sama dengan kecil, dan Z ke Y dikatakan besar. Selanjutnya klik edit.
kemudian calculate dan bootstrapping, kemudian klik start calculation, lalu pilih part koefisien untuk uji hipotesis kriteria signifikan T statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Untuk keterangannya yaitu pengaruh X1 ke Y dikatakan positif dan signifikan karena T statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05 dan hipotesis bisa diterima. Untuk hipotesis 2, pengaruh X1 ke Z dikatakan positif dan signifikan dan hipotesis juga bisa diterima. Untuk hipotesis 3, pengaruh X2 ke Y dikatakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan, oleh karena itu disimpulkan hipotesisnya ditolak. Untuk hipotesis 4, pengaruh X2 ke Z dikatakan berpengaruh positif dan signifikan dan disimpulkan hipotesis diterima. Lalu untuk hipotesis 5, Z ke Y dikatakan berpengaruh positif dan bisa diterima. Untuk indirect effect yaitu klik pada specific indirect effect. Hasilnya yaitu hipotesis 4, pengaruh antara X1 ke Z ke Y dikatakan signifikan karena nilai statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05, maka disimpulkan dapat diterima. Untuk hipotesis 5, pengaruh antara X2 ke Z dan ke Y termasuk tidak signifikan dan dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.